Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan tentang mengapa orang berhenti dari sebuah bisnis yang hebat karena alasan keliru, yaitu terlalu mengkhawatirkan pendapat orang lain. Rekan-rekan semua, untuk berhasil dalam hal apapun, kita harus membentuk sebuah pendapat kita sendiri, keyakinan kita sendiri, berdasarkan fakta dan penelitian yang kuat. Meskipun demikian, seringkali masih saja mendengarkan pendapat orang lain yang tidak memiliki informasi yang cukup. Bisa jadi orang itu hidupnya mungkin merasa tidak aman secara kejiwaan, pernah gagal, atau orang itu memang sudah terlatih dan terbentuk sebuah kebiasaan berprasangka buruk terlebih dahulu meskipun tidak pernah ada di dalamnya. Boleh jadi orang itu memang bermaksud baik untuk melindungi Anda karena berbagai macam alasan. Mereka bisa datang dari orang yang terjauh dari Anda, bisa juga orang yang terdekat dari lingkungan kecil Anda. Dalam setiap upaya untuk membangun sebuah bisnis, wajar saja kerabat atau teman-teman kita akan berusaha menyelamatkan kita dari bahaya agar kita tidak terperosok, keblobok, ketipu, sehingga mereka menceritakan hal-hal yang negatif dari apa yang mereka dengar atau dari pengalaman buruk yang pernah mereka alami. Semua ini kulakukan karena kau tidak mencintai aku lagi? Bukan begitu, Roma. Atau memang dengan sengaja kau tidak membuat aku menderita? Meskipun informasi itu hampir seringkali salah, tapi kebanyakan orang itu takut nampak kelihatan bodoh karena dia membuat keputusan bergabung di bisnis asuransi karena tanpa pengetahuan. Itulah sebabnya kami selalu mencoba untuk lebih dekat dengan orang-orang baru dan membangun keyakinan mereka dengan cara memperkenalkan mereka dengan nasabah yang sudah pernah mengajukan klaim dan orang-orang yang sudah berhasil di dalam bisnis ini, agar mereka memutuskan bukan berdasarkan asumsi tetapi berdasarkan fakta dan data yang objektif. Saya tahu banyak pendapat beragam yang menentang keberadaan asuransi, bahkan menggunakan label agama. Lalu mereka menolak manfaat asuransi sehingga memandang rendah seorang agen asuransi karena beberapa hal. Di antaranya, karena sumber income-nya berasal dari praktek penipuan, atau mereka menganggap penghasilan agen asuransi itu meskipun besar, tapi sumbernya dari memakan uang nasabah. Agen asuransi itu juga dianggap sebagai kasta jenis pekerjaan yang rendah, karena jika masih ada kerjaan yang lain, sebaiknya jangan jadi agen asuransi. Dalam sebuah obrolan ghibah para selebriti kelas kampung atau kelas RT ya, mereka itu seringkali membanggakan tempat bekerja anak mereka itu kerja di mana, meskipun cuma jadi tukang juru ketik atau bagian nulis-nulis laporan yang nggak terlalu penting. Asal perusahaannya itu besar, bangganya luar biasa. Maklum, namanya orang kepingin dapat pengakuan. Lah, begitu tahu kalau kerjanya, keluarganya, anaknya, menantunya tidak jelas, atau di asuransi, mereka berseloroh ala asuransi. Mereka dianggap kerja tidak jelas karena nggak tahu kapan ngantornya, sering di rumah saja, kerjanya ya nongkrong di kafe, dibilang pengangguran juga tidak, dibilang kerja di mana? Mobilnya bagus, sering keluar negeri, temennya banyak, uangnya kayaknya selalu ada. Mertuanya atau orang tuanya dulu juga bukan orang kaya atau yang memiliki warisan yang besar, tapi sejak anaknya itu nggak pernah ngantor, kehidupan finansial orang tua atau mertuanya itu nampak semakin hari semakin bagus, semakin makmur. Kita punya keluarga yang kerjanya di asuransi, bukannya cerita dengan salut dan bangga, mereka malah berkomentar, yalah, asuransi kayak jijik gitu. Koyok ngene. Jijik. Aku jijik. Aku jijik sama Mas. Aku jijik sama kamu. Jangan sentuh aku benci kamu. Aku jijik sama kamu. Narik daplek kali ngomong. Kan aku mulai narik wis
tanganmu ndek iku apa kan. Jadi meski mereka mendapatkan banyak sekali informasi yang negatif dari luaran sana tentang fenomena keberadaan agen asuransi, tapi fakta menunjukkan bahwa bisnis asuransi bertahan melawan setiap kritik yang muncul. Anda tahu kan, industri asuransi Allianz itu berdiri sejak 1890 di Jerman. Di Indonesia, Allianz Life berdiri sejak 1996, artinya sudah 25 tahun. Total klaim yang sudah dibayarkan pada tahun 2020 ini saja, Allianz melaporkan pendapatan premi bruto sebesar 16,9 triliun. Naik 27,8% dari tahun sebelumnya 2019 sebesar 13,2 triliun. Terkait dengan total hasil investasi, tahun 2020 Allianz sukses membukukan laba 2,6 triliun, naik dari tahun 2019 2,4 triliun. Jadi, pendapatan industri asuransi Allianz tahun 2020 naik sebesar 18,8 triliun dibandingkan tahun 2019 yang sebesar 15,1 triliun. Ditambah lagi, ada 192.000 klaim yang dibayarkan dengan baik kepada para tertanggung. Nilai klaim sebesar 11,2 triliun itu angkanya naik 43,1% dibandingkan tahun 2019 sebesar 7,8 triliun. Anehnya, perusahaan tetap mempublikasikannya dengan bangga karena menurut OJK hal itu merupakan capaian yang positif. Nah, rekan-rekan semua, kalau perusahaan asuransi niatnya itu mau ngemplang dana nasabah, mempersulit klaim itu cair, mengapa pula dia mempublikasikan klaim yang sudah dibayar? Jika Anda kaya raya dari usaha merampok, maka tidak mungkin Anda malah mengumumkan hasil rampokan Anda, berapa yang Anda peroleh, dan berapa duit yang Anda keluarkan sebagai biaya operasional kan? Naiknya pembayaran itu terjadi akibat pandemi COVID-19 yang terjadi sejak awal bulan Maret 2020. Jadi, ketika terjadi pandemi, perusahaan asuransi berjuang keras untuk memberikan solusi buat banyak orang di Indonesia ini. Artinya, kalau pendapatan perusahaan asuransi itu naiknya sebesar itu, lalu bagaimana dengan pendapatan para agennya? Bisa Anda bayangkan, ada 8 juta tertanggung loh di Indonesia yang masuk dalam kelompok Allianz ya, yang bakalan akan menerima manfaat klaim, dan puluhan ribu agen yang sudah memperoleh penghasilan yang nilainya fantastis. Seharusnya tak perlu seseorang itu merasa takut ditipu oleh model bisnis industri asuransi. Secara logika, Anda bisa mengatakan bahwa asuransi itu menipu banyak orang untuk sementara waktu, atau menipu beberapa orang untuk jangka waktu tertentu. Tapi, apakah ada orang yang akan percaya bahwa kita dapat menipu jutaan orang di seluruh dunia selama puluhan bahkan ratusan tahun karena asuransi? Karena asuransi Allianz itu sudah ada di seluruh dunia, termasuk merek-merek lainnya yang levelnya jauh di bawah Allianz. Menurut saya itu gila, dan gendeng menurut saya tetap percaya bahwa perusahaan asuransi itu ada untuk menipu orang, dan tetap dibuka dan tak pernah ditutup. Peluang bisnis ini teman-teman benar-benar seperti yang Anda katakan nanti. Sayangnya masih banyak orang-orang yang berhenti karena komentar beberapa orang-orang yang tidak mengerti, yang mungkin saja tidak memikirkan kepentingan peluang bisnis ini. Jika Anda mau mempelajari dan melakukannya, mengerjakannya dengan serius, itu hasilnya akan seperti yang Anda katakan hari ini. Sayangnya, masih banyak orang-orang yang berhenti lebih awal karena komentar beberapa orang yang mereka itu nggak ngerti apa-apa. Ya mungkin saja mereka tidak pernah memikirkan kepentingan terbaik Anda. Tentunya itu bisa menjadi sebuah kesalahan yang mahal. Nah, jika ada orang yang meminta Anda untuk menunda memiliki asuransi, melarang untuk memiliki polis asuransi, tolong tanyakan kepada orang itu, apakah jika
orang tua Anda atau anak Anda sakit, butuh uang 1 miliar, apakah dia bisa menyediakan dananya? Dia punya uang nggak segitu? Kalau seumpama ada, rela nggak dia alokasikan dananya untuk Anda gunakan? Banyak orang yang gedabrus di zaman sekarang. Omongmu kayak wong tandes, William. Berlagak bijaksana, tapi tidak bisa memberikan solusi. Palingan dia berlindung di balik nama Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan akan melindungi kita. Percayalah Tuhan akan mengatur semua keuangan kita. Yakinlah bahwa besok Tuhan akan datang mentransfer tagihan rumah sakit anak-anak Anda. Tuhan bakalan datang menjenguk Anda, termasuk bakalan bawa oleh-oleh, buah-buahan buat orang tua Anda yang sakit. Orang-orang yang menolak asuransi, mereka lupa bahwa dulu waktu dia lahir, ayah dan ibunya bayar rumah sakit itu pakai uang. Dia pikir bayarnya bisa dengan baca kitab mujarobat 100 kali. Kon iki jari sapa? Atau cukup pakai cincin batu merah delima saat di meja kasir. Bawa kantung macan, wesi kuning, kol buntet, atau bawa pring petuk. Wah repot ambek buta tero. Gak ada. Bahwa peran asuransi itu cukup besar bagi pengembangan negara ini. Usaha perasuransian yang sehat merupakan salah satu upaya untuk menanggulangi risiko yang dihadapi anggota masyarakat, sekaligus merupakan salah satu lembaga penghimpun dana masyarakat yang dilakukan oleh para agen serta mitra pemasarannya termasuk perbankan. Pembangunan ekonomi ya memerlukan dukungan investasi dalam jumlah yang memadai, yang pelaksanaannya harus berdasarkan kemampuan sendiri, dan oleh karena itu diperlukan usaha sungguh-sungguh untuk mengerahkan dana investasi khususnya yang bersumber dari masyarakat. Usaha perasuransian adalah sebagai salah satu lembaga keuangan yang resmi dan legal. Ini akan menjadi sangat penting karena dari kegiatan ini diharapkan dapat semakin meningkatkan pengerahan dana masyarakat untuk pembiayaan pembangunan. Apa saja sih peran asuransi bagi pembangunan ekonomi? 1. Asuransi dapat menampung kerugian akibat risiko pembangunan. 2. Asuransi sebagai sarana finansial dalam ekonomi keluarga akan mampu memberikan solusi perlindungan risiko akibat sakit, kecelakaan, cacat, mati, dan tua, kehilangan kemampuan finansial saat sudah pensiun. 3. Asuransi bersama sektor lain seringkali digunakan untuk membangun sarana dan prasarana pembangunan perekonomian Indonesia. 4. Meski setiap klaim yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi itu tidak dikenakan pajak oleh pemerintah Republik Indonesia, namun penghasilan setiap agen asuransi itu dikenakan pajak. Seperti yang saya alami, saya selalu membayar pajak PPh 15% setiap bulannya kepada kas negara. Anda yang saat ini menjadi agen asuransi, jangan Anda pernah berpikir buruk tentang profesi Anda. Karena seburuk apapun kata orang lain tentang profesi Anda, saat mereka sudah menjadi nasabah dan saat klaim nasabah itu cair ratusan hingga miliaran rupiah, mereka semua akan mengucapkan terima kasih kepada Anda. Bukankah jika klaim itu cair akan sangat menolong masa depan finansial anak dan istri nasabah kita kelak? Semoga bermanfaat. Jaga jarak, gunakan masker, cuci tangan pakai sabun, jaga hati Anda dengan klik subscribe dan nyalakan tanda loncengnya. Sampai jumpa di vlog saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.